Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube Bunda Chandra Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri mampir ke channelku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala jalan urusannya, dan jangan lupa tetap semangat ya teman-teman. Semangat dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Oh ya, yang baru menemukan channelku, perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang mempunyai usaha toko sembako kecil-kecilan yang sederhana di rumah. Buat semua teman-teman dan sahabat-sahabatku, aku minta maaf ya untuk minggu-minggu ini aku jarang upload video dikarenakan ini lagi sibuk banget mengurus barang-barang sembako yang keluar masuk ya teman-teman. Nah, ini sudah datang sembako dan waktunya ini pembagian ya, karena ini mendekati bulan puasa. Ini tuh H-10 ya, dan ini untuk arisan 74 orang ya teman-teman. Kemudian untuk berasnya ini aku belanjakan beras lahap ya, karena kebetulan di sini untuk beras lokalnya masih sangat mahal dan di atas beras lahap lele. Jadi di sini saya kasih untuk podolannya, saya belanjakan beras lahap saja. Saya beli dengan harga 149 per 10 kilonya ya teman-teman. Dan untuk beras lokalnya di sini masih 15.000. Oke, untuk berasnya ini aku beli sejumlah 1 ton 650 kilo ya teman-teman, atau bisa dibilang 165 pak untuk kemasan 10 kilonan. Untuk total belanjaannya untuk berasnya ini 24.502.500 rupiah. Ada lagi yang kemasan 10 kilo dengan merek Sedap Wangi ya teman-teman. Untuk per kilonya ini 14.600, jadi satu paknya itu 146 ya. Dan ini ada 3 pak saja karena pesanannya ini minta Sedap Wangi ya. Ini dengan total 488.000. Lanjut, ada lagi lahap lele yang kemasan 5 kiloan ya teman-teman. Ini ada 20 pak. Untuk yang 5 kilonan aku beli dengan harga 77.000, jadi untuk totalnya 1.900.000. Lanjut, ada lagi 9 dus mie ya teman-teman. Di sini untuk mie-nya 5 dus untuk pesanan pelanggan kita, pelanggan arisan ya maksud saya, dan yang 4 dus itu untuk saya bagi-bagikan kepada pelanggan arisan saya. Bagaimana caranya supaya kita bisa adil dalam pembagian mie ini ya teman-teman? Nah, begini caranya ya teman-teman. Kalau saya yang ikut satu dengan total belanjaan 225 itu saya kasih 1 mie, dan yang ikut 2 saya kasih 2 mie, dan seterusnya ikut 3 saya kasih 3 gitu ya teman-teman. Dan di sore harinya ini tuh hujan lebat ya teman-teman. Kebetulan untuk gula-gula saya sudah sampai ya, dan kemarin itu saya cuma beli 2 sak karena untuk gulanya belum datang ya, dan ini sudah datang jadi sudah bisa saya ambil dan saya bungkusi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya tadi saya mau takziah ya teman-teman, dikarenakan hujan lebat jadi saya tidak jadi takziah dan saya melanjutkan bungkus-bungkus gula aja. Oke, lanjut, di sini saya beli gulanya itu 7 sak ya teman-teman, atau setara dengan 350 kilo. Aku belanja dengan total belanjaan untuk gulanya 5.477.500 rupiah. Nah, untuk minyaknya di sini ada 40 dus minyak kunci emas ya teman-teman. Aku beli dengan total belanjaan 7.500.000. Jadi untuk total semua belanjaan sembako hari ini adalah 40.789.000 ya teman-teman. Nah, ini kan kita betok di setiap akhir tahun ya teman-teman, di setiap H-10 Ramadan. Jadi kita itu lumayan ya teman-teman, bisa dapat untung yang banyak gitu ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan bungkus-bungkus gula dulu ya teman-teman, sambil saya mau memberikan tips buat teman-teman barang apa saja yang harus kita siapkan pada waktu Ramadan tiba dan jangan sampai telat ya teman-teman. Oke, barang yang pertama ada
adalah promak. Nah, untuk promak ini itu sering dicari semua orang-orang yang berpuasa ya teman-teman, karena promak ini bisa untuk mencegah MAH, sehingga orang-orang yang berpuasa itu pasti membeli obat ini. Dan yang kedua adalah mie instan. Nah, untuk mie instan ini orang-orang yang malas untuk masak-masak untuk buat sahur itu pasti membeli mie instan ya teman-teman. Yang ketiga adalah sirup marjan ya teman-teman. Sirup marjan ini bisa membuat sirup-sirup saat kita berbuka puasa. Pasti banyak dicari orang-orang yang menjalankan puasa. Nah, untuk yang selanjutnya adalah agar-agar seperti Nutrijel, agar-agar Sriti, agar-agar Sakura. Itu pasti banyak dicari pelanggan-pelanggan. Pelanggan-pelanggan yang sedang berjualan es, yang bisa buat sendiri gitu ya teman-teman. Barang selanjutnya adalah mutiara. Nah, untuk mutiara ini jangan sampai telat juga ya teman-teman, karena ini juga bisa buat bahan campuran es. Untuk selanjutnya adalah susu. Untuk susu bisa susu creamer, bisa susu kental manis. Semua susu kita sediakan karena orang-orang itu keinginannya itu beda-beda. Jadi kita persiapkan semuanya, kita lengkapi. Selanjutnya ada roti tawar. Roti tawar ini juga bisa buat campuran es ya teman-teman. Dan selanjutnya ada lagi kacang hijau. Kacang hijau ini bisa untuk kolak ya teman-teman, bisa untuk kolak gitu ya. Kalau di rumahku itu kolak ya teman-teman namanya. Aku nggak tahu kalau di rumah teman-teman semua apa namanya. Oke, yang selanjutnya kita persiapkan lagi bahan-bahan pokok seperti gula merah dan gula putih. Ini jangan sampai telat juga ya teman-teman, karena ini bisa buat sirup, bisa buat kolak gitu ya teman-teman. Oke, bahan selanjutnya lagi ada energen. Kita lengkapi semua energen dengan rasa-rasa, semua rasa ya teman-teman. Kita lengkapi semuanya. Oke, selain kita persiapkan bahan-bahan buat takjil, kita lengkapi juga bahan-bahan seperti membuat kue ya teman-teman. Karena pada waktu bulan puasa tiba, orang-orang pasti banyak yang ingin membuat kue sendiri, ataupun orang yang sedang berjualan kue itu belanja di warung kita gitu yang teman-teman. Nah, jadi kita lengkapi bahan-bahan tersebut seperti telur, tepung terigu gitu, ada lagi minyak, ada juga margarin seperti Blue Band, Palmia atau margarin yang batangan gitu, ada lagi keju, terus ada lagi kacang gitu ya teman-teman, kacang tanah ya, karena banyak sekali kalau di rumahku itu orang-orang yang membuat roti kacang gitu. Nah, jadi kita persiapkan semuanya. Kita bisa juga tambah dengan selai nanas. Oke teman-teman, itu aja ya yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan kita jangan lupa harus banyak-banyak stok barang ya teman-teman. Kita lengkapi semuanya di warung kita supaya pembeli tidak kecewa. Oke teman-teman, maaf ya teman-teman, untuk hari-hari ini saya sering telat upload video karena dikarenakan lagi musim panen ya teman-teman di rumahku. Aku juga membantu suami panen jagung juga gitu ya, jadi belum sempat membuat video. Ini juga videoku pas waktu aku membagikan arisan sembako ya, jadi aku sempetin buat video gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video seputar toko sembako dan kegiatan ibu rumah tangga. Oh ya teman-teman, mengingat segala kata yang salah, hati yang berprasangka, janji yang terlupakan, sikap dan sifat yang sekiranya menyakitkan, mohon dimaafkan ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa untuk semuanya. Oke, sampai di sini dulu ya videoku. Sampai jumpa di next video. See you, bye-bye.